Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, berangkat dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 dalam sorotan tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, apa itu senjata Allah? Mengapa Paulus meminta jemaat di kota Efesus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Bagaimana kita menerapkan senjata Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Apa relevansi senjata Allah di dalam kehidupan bergereja dewasa ini? Sebelum kita merenungkan bagian Alkitab ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau menghendaki kami semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau mendalami kebenaran firman-Mu. Kami terbatas adanya. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Judul bacaan kita, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian hidup, kita pasti tahu apa itu senjata. Apa itu senjata? Senjata itu adalah alat yang dipakai untuk berkelahi dan berperang. Itu kalau kita melihat kamus bahasa kita. Dalam Wikipedia dijelaskan senjata itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang. Ya. Jadi kalau kita punya senjata itu dapat kita gunakan untuk menyerang seseorang. Tapi senjata juga dapat kita gunakan untuk mempertahankan diri kita. Senjata bisa kita gunakan untuk mengancam. Senjata juga kita bisa gunakan untuk melindungi diri kita. Senjata itu bisa sederhana, seperti senjata yang digunakan oleh Daud ketika dia melawan Goliat. Apa senjatanya? Tongkat, kantung gembala, 5 batu yang licin, dan umban. Saudara tahu apa itu umban? Umban adalah tali yang digunakan untuk melontarkan batu. Dan itu alat atau senjata yang digunakan oleh Daud ketika dia melawan Goliat. Jadi senjatanya sederhana sekali. Tetapi senjata itu ada yang kompleks, ya. Misalnya peluru kendali atau misil, yaitu roket yang bisa dikendalikan setelah dia diluncurkan. Ini senjata yang kompleks, saudara sekalian, menggunakan teknologi tingkat tinggi. Ada juga yang disebut senjata antariksa
senjata ini ditembak dari luar angkasa. Ini sesuatu yang luar biasa, kecanggihan teknologi yang luar biasa. Dari angkasa luar, senjata itu ditembakkan ke sasarannya. Ada juga senjata kimia, yaitu zat-zat kimia ditembakkan untuk membunuh manusia. Nah, itu adalah senjata. Senjata bisa digunakan untuk menyerang, tapi senjata juga dapat digunakan untuk melindungi diri. Seperti perisai misalnya, senjata itu digunakan untuk melindungi diri. Nah, jadi jelas saudara kita, senjata Allah adalah alat yang dipakai untuk menyerang dan berkelahi, tetapi dapat juga digunakan untuk melindungi pertumbuhan rohani kita. Itu senjata Allah. Jadi dengan senjata itu kita bisa menyerang, tapi dengan senjata itu juga kita dapat melindungi diri kita agar pertumbuhan rohani kita bertumbuh ke arah yang lebih baik, semakin berkembang baik ke depan. Nah, saudara sekalian, kalau senjata Allah itu digunakan untuk menyerang siapa? Saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Di sini tertulis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Senjata Allah digunakan untuk melawan itu. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, pemerintah yang dimaksud ini siapa? Penguasa yang dimaksud di sini siapa? Penghulu-penghulu dunia yang dimaksud siapa? Dan roh-roh jahat di udara ini siapa sebenarnya? Saudara, untuk memahami tentang hal ini, saya mengajak kita melihat teks Alkitab berbahasa Yunani. Di dalam teks Alkitab berbahasa Yunani, kata yang digunakan untuk pemerintah adalah arche. Arche artinya raja. Raja yang bagaimana? Raja yang bertindak sewenang-wenang. Itu yang harus kita lawan. Jadi, jika ada raja yang bertindak sewenang-wenang, dia menjalani keputusan tidak sesuai dengan hukum, dia bertindak di luar perintah hukum. Nah, raja yang seperti itu harus kita lawan. Ya, harus dilawan. Itu kata Paulus di sini. Melawan yang dimaksud adalah kita memberikan masukan-masukan, ataupun kita memberikan kritik-kritik, ataupun kita memberikan koreksi-koreksi yang menolong raja ini agar tidak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Itu yang dimaksud dengan pemerintah di sini. Jadi tidak semua pemerintah harus kita lawan. Tidak semua. Kalau pemerintah itu baik, kita bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi kalau pemerintah itu bersikap ataupun bertindak di luar hukum, bertindak tidak baik, maka kita harus melawannya. Tentu cara melawannya itu yang harus kita pertimbangkan betul. Melawan bukan dalam pengertian kita mengangkat senjata, kemudian menjatuhkan pemerintah, bukan dalam pengertian itu. Tetapi menolong dia untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Menolong dia untuk kembali ke rel yang seharusnya dia tempuh. Itu yang pertama yang harus dilawan. Yang kedua adalah penguasa-penguasa. Ya, dalam ayat yang ke-12 disebutkan penguasa-penguasa. Di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata yang digunakan untuk penguasa-penguasa adalah exousia. Ya, exousia. Artinya power, authority, kekuasaan, wewenang, kewenangan. Jadi penguasa yang dimaksud di sini adalah orang yang dipercayakan memegang otoritas, orang yang dipercayakan memegang wewenang tertentu. Nah, jika dia menyalahgunakan wewenang itu, nah ini yang harus dilawan. Artinya kita harus menolong dia untuk menggunakan wewenang itu sebaik mungkin. Yang ketiga, penghulu dunia yang gelap. Dalam bahasa Yunani disebutkan kosmokrator tu skotus. Artinya raja
dunia yang gelap atau penguasa angkasa yang gelap. Jadi di dunia ini ternyata ada penguasa angkasa yang gelap. Dan kita tahu bersama itu adalah setan atau iblis. Yang keempat yang harus kita lawan adalah roh-roh jahat di udara. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani disebutkan pneumatikos tes ponerias. Artinya roh yang jahat atau batinia yang jahat, ya. Jadi ada roh yang jahat atau batinia yang jahat. Nah, dalam ayat 11 disebutkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah yang dimaksud di sini bukan pedang, bukan juga panah beracun, bukan juga peluru kendali, bukan juga senjata api, bukan juga pisau yang tajam, bukan juga senjata yang ditembakkan dari antariksa. Bukan. Senjata Allah yang dimaksud di sini dapat kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jadi saya mencatat di sini ada 6 senjata Allah. Kita mulai dari yang pertama, ikat pinggang. Ya. Ikat pinggang di sini disebutkan adalah kebenaran, ya. Saudara sekalian, mengapa sampai Paulus menggunakan ilustrasi atau perumpamaan dalam hal menggambarkan senjata Allah? Dia menggunakan peralatan perang seperti ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang rok. Ternyata pada zaman itu Paulus menyaksikan tentara Romawi sedang di puncak kejayaannya, dan mereka kalau berperang mereka menggunakan baju perang. Dan baju perang itu 6 tadi yang disebutkan oleh Paulus, yaitu ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Itu yang dibawa oleh tentara Romawi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan ikat pinggang? Paulus menyaksikan bahwa ternyata di baju perang orang Romawi, ikat pinggang itu dia digunakan, ya, untuk melindungi pinggang. Itu yang pertama. Ikat pinggang digunakan untuk melindungi pinggang. Tapi yang kedua, ikat pinggang itu digunakan untuk menggantung pedang. Jadi ikat pinggang di sini sesungguhnya menggambarkan kesiapan seseorang untuk bertempur. Kalau seseorang sudah mengikat pinggang dan menggantungkan pedang di ikat pinggang itu berarti orang itu sudah siap bertempur. Nah, demikian halnya dalam peperangan rohani. Kita akan disebut sebagai pribadi, sebagai pengikut Yesus yang siap berperang secara rohani kalau kita telah hidup di dalam kebenaran. Itu peralatan pertama yang disebutkan oleh Paulus di sini. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang itu sudah siap masuk di dalam peperangan rohani. Jadi menghadapi si jahat, yang pertama-tama dipersiapkan adalah ikat pinggang, yaitu menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Ada ungkapan yang mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Jadi seseorang siap berperang secara rohani jika dia telah mempersiapkan dirinya menjalani kehidupan secara benar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat kehidupan kita. Apakah semangat ini ada pada kita? Apakah tekad untuk menjalani kehidupan dalam kebenaran itu ada pada kita? Jika itu ada dalam diri kita, itu berarti kita telah siap memasuki peperangan rohani. Alat perang yang kedua yaitu baju sirah. Senjata Allah yang kedua yaitu baju sirah. Disebutkan di sini baju sirahnya adalah keadilan. Saudara sekalian, apa sesungguhnya baju sirah ini? Baju sirah pada zaman dahulu itu terbuat dari jubah kulit
Kemudian tentara Romawi memodifikasinya. Baju sirah itu dibuat dari keping logam, ya, lempengan keping logam. Nah, apa fungsi baju sirah ini? Baju sirah ini berfungsi melindungi jantung. Melindungi jantung. Itu fungsi dari baju sirah. Nah, disebutkan di sini baju sirah adalah keadilan. Baju sirah dalam peperangan rohani adalah keadilan. Paulus menggunakan simbol baju sirah setelah dia menyaksikan bahwa baju sirah ini sejak abad ke-15 sebelum Masehi itu digunakan orang untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi baju sirah adalah baju perlindungan bagi si pemakai. Nah, bagi kita, jika kita mau masuk dalam peperangan rohani, baju sirah kita adalah keadilan. Baju sirah kita adalah keadilan. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita lindungi. Sebagaimana halnya baju sirah itu digunakan untuk melindungi jantung, melindungi hati. Demikian halnya dengan keadilan. Orang yang selalu menjaga hatinya, orang itu bisa berlaku adil. Tetapi jika orang tidak lagi menjaga hatinya, orang itu tidak bisa berlaku adil dalam menjalani kehidupan. Jadi, yang harus kita lindungi adalah hati kita. Sebab jika hati ini dijaga dengan baik, dijaga tetap bersih, maka kita dapat bertindak adil. Nah, senjata Allah yang kedua adalah baju sirah, yaitu keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, senjata Allah yang ketiga yaitu kasut. Kita tahu bersama kasut adalah sepatu atau alas kaki. Mengapa sampai Paulus menggunakan kiasan kasut untuk menunjuk pada kerelaan memberitakan Injil? Ya, jadi kasut itu adalah simbol untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena pada zaman itu Paulus menyaksikan tentara Romawi. Mereka berlatih setiap hari menempuh perjalanan sejauh 30 km. Ya, 30 km. Dan supaya kaki mereka tetap aman, supaya kaki mereka terlindungi, kaki itu dikenakan kasut. Jadi kasut adalah simbol semangat untuk memberitakan Injil. Itu kasut. Nah, coba kita evaluasi kehidupan kita. Apakah semangat ini ada di dalam kehidupan kita? Semangat untuk memberitakan Injil. Kalau dulu orang Belanda, orang Jerman datang ke Indonesia memberitakan Injil, pertanyaan reflektif bagi kita sekarang adalah, apakah ada orang Indonesia yang pergi ke Belanda dan pergi ke Jerman untuk memberitakan Injil? Selanjutnya, yang keempat, senjata Allah yang keempat yaitu perisai. Ya, perisai. Perisai kita adalah iman. Kita tahu bersama, perisai adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Perisai berfungsi penahan kerusakan yang dikirim lawan kepada kita. Itu fungsi dari perisai. Jadi jika musuh menyerang kita, yang menjadi benteng pertahanan kita adalah perisai. Di dalam peperangan rohani, perisai kita adalah iman. Jika si jahat menyerang kita, yang menjadi pelindung kita adalah iman. Ini penting sekali saudara sekalian, sangat penting. Sebab acap kali orang sebelum masuk pada peperangan rohani, dia begitu ketakutan, dia begitu gelisah. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah dalam menempuh kehidupan, dia tidak beriman kepada Allah? Ada banyak orang mengatakan, saya beriman kepada Allah. Jika beriman, lalu mengapa takut menghadapi kuasa kegelapan? Saudara, perisai kita adalah iman yang menahan serangan dari luar yang mencoba merusak kehidupan kerohanian kita. Itu
adalah iman. Nah, setan tidak pernah berhenti mau menghancurkan kehidupan rohani kita. Pada zaman dahulu, dia melakukan penganiayaan, mempengaruhi kaisar-kaisar Romawi agar menganiaya orang Kristen. Di zaman sekarang, setan memainkan peran itu. Tetapi bukan lagi seperti dulu penganiayaan yang terjadi, tetapi yang dia lakukan adalah mempengaruhi hati manusia agar terjadi pertentangan di dalam rumah tangga, pertentangan di dalam organisasi, pertentangan di dalam tubuh gereja sendiri. Karena itu sekarang jangan heran pejabat gereja, antar pejabat gereja atau antar jemaat sering terjadi perselisihan satu sama lain. Dalam perjalanan kehidupan bergereja, setan memainkan peran ini sehingga manusia bertentangan satu sama lain. Nah, jika kita tidak punya iman, kita gampang terseret masuk dalam permainan iblis. Yang kelima, senjata yang kelima adalah ketopong. Ya, apa itu ketopong? Nah, di zaman dulu, kalau orang memakai baju perang, dia siap berperang, maka kepalanya dilindungi dengan ketopong atau topi baja. Jadi ketopong itu melindungi kepala dan otak. Kita tahu bersama otak adalah pusat kecerdasan. Nah, otak ini jika tidak dilindungi dalam peperangan, dia gampang sekali dirusak. Nah, yang menjadi ketopong kita adalah keselamatan. Artinya, yang menjadi pelindung otak kita, kecerdasan kita, keyakinan kita, itu adalah pengharapan kita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, pedang roh. Nah, saudara sekalian, pedang roh adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Kita tahu apa fungsi pedang. Pedang itu memotong sesuatu menjadi dua bagian atau lebih. Nah, kalau firman Allah disebut pedang, itu artinya firman Allah itu dapat memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang dusta. Firman Allah, pedang sebagai senjata kita untuk melawan si jahat. Ketika Yesus dicobai di padang belantara, di saat dia dicobai oleh iblis, Yesus selalu menjawab dengan menggunakan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Akibatnya apa? Yesus memenangkan pertarungan itu. Yesus berhasil mengalahkan cobaan dari iblis. Yesus keluar sebagai pemenang. Nah, setelah Paulus mengurai tentang perlengkapan senjata Allah, Paulus mengakhirinya dengan betapa pentingnya doa. Doa itu sangat penting. Paulus meminta jemaat agar mendoakan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah jemaat. Paulus juga meminta agar jemaat mendoakan dirinya, agar ketika dia berkata-kata dengan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Nah, pernahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hikmat kepada para pelayan Tuhan yang hidup di abad ini? Saudara, di Taman Getsemani, Yesus menyampaikan pesan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, gereja merupakan persekutuan dalam Kristus yang selalu berperang dan melindungi diri dari kerusakan. Kita sekarang sedang berperang melawan orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kita sekarang sedang berperang melawan kuasa-kuasa di angkasa yang gelap. Kita sekarang sedang melawan orang-orang yang berhati jahat.
Semuanya itu adalah pekerjaan iblis, dan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah agar dapat memenangkan peperangan itu. Yang kedua, kita harus menjalani kehidupan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Berani karena benar, takut karena salah. Kita berbaju sirakan keadilan, menjaga hati kita tetap bersih agar kita bisa berlaku adil. Kita berkasutkan memberitakan Injil. Semangat memberitakan Injil itu hidup di dalam diri kita. Kita berketopongkan pengharapan, meyakini bahwa kita diselamatkan oleh Kristus karena kasih karunia-Nya semata. Kita mengenakan pedang roh, artinya setiap saat kita mempelajari dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadi evaluasi bagi kita sekarang adalah apakah kita memang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Mulailah dari hal yang sederhana. Apakah kita membaca Alkitab, memahaminya dengan baik, dan menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Itulah pesan dan maknanya bagi kita, bacaan kita saat ini. Selanjutnya, apa relevansinya dengan kehidupan bergereja dewasa ini? Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, masihkah kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dengan mengenakan senjata Allah? Saya teringat seorang teolog yang bernama Kosuke Koyama. Dia bilang orang Kristen dewasa ini tidak lagi pikul salib, tetapi menenteng rantang. Artinya mentalitas untuk berani menderita, menanggung penderitaan dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, itu mulai hilang. Mahatma Gandhi pernah berkata, ajaran Kristus begitu luhur, tetapi orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran itu. Ini menjadi perenungan bersama. Apakah kita telah hidup di dalam kebenaran? Apakah kita telah menjaga hati kita tetap bersih? Adakah spirit misioner dalam diri kita untuk memberitakan Injil? Apakah hidup kita masih dituntun oleh iman? Masihkah kita yakin bahwa kita ini benar-benar telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Masihkah Alkitab kita baca sebagai pedoman hidup? Ataukah kita malas membacanya? Yang kedua, ini bagi para pelayan gereja, bagi pemimpin-pemimpin gereja. Masihkah kita memimpin dengan kasih? Ataukah kita bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang kita pimpin? Ketika kita diberikan kewenangan, apakah kita menggunakan kewenangan itu dengan baik? Sudahkah kita mempersiapkan warga jemaat melawan kuasa si jahat? Sebagai pemimpin, apakah kita hidup dengan batin yang bersih? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Dari ayat 11 jelas. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu raja tipu muslihat. Iblis itu raja dusta. Iblis itu penipu kelas kakap. Jika engkau suka berdusta, jika engkau suka menipu, waspadalah. Curigailah, awasilah dirimu. Sebab semua itu adalah pekerjaan iblis. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mentaati Yesus Kristus sepenuh hati. Sebab kuasa iblis telah tunduk di bawah kuasa Yesus Kristus. Di sini kita memahami betapa pentingnya menjalani kehidupan dengan mengenakan senjata Allah. Amin.